Hai Sobat Ensiklo, saya Yudi. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua tentang cara untuk melakukan grafting pohon anggur. Di video sebelumnya saya juga sudah berbagi di channel Ensiklo tentang cara grafting anggur yang dilakukan sebelum semai untuk rootstocknya atau stek di batang bawahnya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan rootstock yang dia sudah sebelumnya kita lakukan untuk penyemaian. Jadi ini sudah tumbuh untuk tunasnya. Nah, kita akan gunakan ini varietas CBR, anggur CBR, Caroline Black Rose. Salah satu varietas anggur yang banyak dipilih oleh teman-teman di pehobi tanaman anggur untuk dijadikan rootstock karena dia memiliki karakter tumbuh yang bagus baik dari perakaran maupun batangnya, atau sering juga disebut dengan istilah jenis anggur yang vigor. Ini adalah rootstock yang nanti akan saya gunakan. Kemudian untuk entresnya atau untuk batang atas yang nanti akan saya sambungkan, saya di sini punya, ini adalah potongan entres dari tanaman anggur yang kami tanam di depan basecamp Ensiklo untuk varietas Moondrop. Moondrop saat ini menjadi salah satu varietas anggur yang cukup banyak diminati karena banyak orang yang masih penasaran seperti apa buahnya, kemudian rasanya dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini saya baru memotongnya, jadi ada seleksi batang yang kami lakukan terhadap tanaman Moondrop yang kami tanam di depan basecamp Ensiklo, dan daripada ini terbuang secara percuma, ini akan saya gunakan sebagai entres untuk disambungkan atau di grafting dengan ini rootstock yang dia dari jenis anggur CBR atau Caroline Black Rose. Sebelum memulai proses grafting, teman-teman perlu menyiapkan alat-alatnya yang akan digunakan. Yang pertama, di sini saya menggunakan gunting. Ini gunting biasa saya gunakan untuk memangkas daun ya, untuk mengurangi daun atau tangkai yang dia berukuran kecil. Kemudian yang kedua, saya punya di sini ada cutter. Kalau tidak ada cutter, teman-teman bisa menggunakan silet atau alat lainnya. Selain cutter, saya juga punya di sini ada parafilm. Parafilm ini nanti yang akan digunakan untuk melapisi bagian sambungan antara rootstock dengan entresnya. Nah, parafilm ini teman-teman bisa mendapatkan bisa nyari di toko pertanian ataupun bisa mendapatkan secara online. Biasanya kalau beli online dia harganya cenderung lebih murah sih. Selain parafilm, saya juga di sini ada alkohol. Ini saya gunakan, jadi alkohol ini menjadi bahan yang juga cukup penting kalau teman-teman akan melakukan grafting, karena alat-alat seperti gunting, kemudian cutter seperti ini yang akan digunakan, ini perlu disterilkan terlebih dahulu. Jadi proses sterilannya nanti akan menggunakan alkohol. Kalau teman-teman lihat di sini, saya di sini punya dua bahan rootstock. Yang ini berasal dari indukan yang sama. Kemudian pemangkasannya waktu itu juga dilakukan pada saat yang sama dan dilakukan penyemaian yang sama juga waktunya. Tapi ada perbedaan tumbuh antara yang dia berbatang lebih kecil dengan yang besar. Jadi kalau yang lebih kecil ini dia sebetulnya sama-sama sehat. Dia sehat, kemudian kalau yang lebih besar ternyata dia yang pertama adalah pertumbuhan di tunasnya dia lebih cepat, kemudian lebih banyak juga, dan juga kalau kita lihat seperti ini di sini, ini juga pertumbuhan akarnya dia juga lebih cepat juga. Jadi ketika pemilihan rootstock, teman-teman bisa mempertimbangkan juga untuk memilih batang bawah dia yang dia sudah berukuran lebih besar, kemudian juga dipastikan bahwa batang tersebut adalah batang yang sehat, karena itu akan sangat berpengaruh nanti terhadap bibit tanaman anggur yang dihasilkan. Nah, apa sebabnya batang besar dan batang kecil ini memiliki pertumbuhan yang berbeda? Batang besar tanaman anggur, dia sudah menyimpan nutrisi, jadi nutrisinya cukup banyak ketika dia berukuran besar. Jadi ketika kita melakukan proses penyemaian, dia pertumbuhannya juga dorongan nutrisi untuk pertumbuhan tunas barunya itu juga akan lebih cepat. Jadi kalau teman-teman bisa bedakan di sini, ini untuk pertumbuhan tunasnya dengan yang batangnya lebih kecil, jadi ini ada perbedaan ya. Nah, tapi ini
sama-sama sebenarnya akan kita gunakan. Yang ini juga nanti akan saya lakukan grafting, kemudian yang besar ini juga tetap akan saya lakukan grafting, karena keduanya sama-sama sehat. Kita akan memulai untuk proses graftingnya. Yang pertama adalah kita untuk menyiapkan rootstocknya. Ini akan saya pertahankan satu mata tunas di sini, dan akan saya potong di mata tunas yang di bawah mata tunas yang kedua ini. Selanjutnya untuk entrance-nya, dalam pemilihan entrance teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah memastikan bahwa kondisi batangnya adalah batang yang sehat, kemudian masih dalam kondisi yang segar. Lalu yang terpenting adalah kita perlu memilih untuk mata tunasnya. Ini dipilih yang paling sehat. Jadi kalau di bagian batang ini misalnya, dia tidak selalu bahwa mata tunas yang sehat itu atau yang paling baik itu ada di untuk bagian bawahnya. Nah ini saya tadi sudah memperhatikannya. Ini yang sehat justru ada di mata tunas yang ketiga di bagian sini dan ini. Jadi ini nanti akan yang saya pakai adalah untuk bagian ini. Nah di atasnya juga nanti akan saya gunakan yang lainnya. Sebelum melakukan pemotongan pada batang entrance-nya, saya akan bersihkan dulu untuk tangkai daunnya yang masih ada di bagian batang ini. Selain tangkai daun, kita juga perlu membuang sulur yang sudah dia muncul di bagian ini ya.
Setelah proses grafting ini selesai, selanjutnya akan saya simpan di tempat yang teduh atau tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, keberhasilan dari proses grafting ini nanti sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama tentu kualitas dari rootstocknya sendiri, kemudian kualitas dari entes yang kita sambungkan. Nah, selama proses nanti kita menunggu tunas baru tumbuh, usahakan untuk menjaga media tanam dia agar tetap lembab ya, jangan sampai kering. Karena kalau sampai kering, nanti bisa-bisa dia akan gagal. Seperti itu teman-teman, sedikit pengetahuan yang bisa kami bagi. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kepada kami. Terima kasih, salam.